Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera teruntuk kita semuanya. Sahabat Kibayusima, kalau kita bicara tentang para laskar Pangeran Diponegoro, yang mana beliau adalah seorang panglima perang, figur seorang tokoh yang sampai sekarang dibangga-banggakan. Dibuat sebuah universitas, dibuat sebuah jalan, bahkan beliau menjadi pahlawan, salah satu di antara pahlawan nasional. Perjuangan beliau tidak lama sebetulnya, 1825 sampai 1830, 5 tahun sahabat. Namun selama itu Belanda merasa kewalahan untuk mengatasi gerakan dari Pangeran Diponegoro beserta laskarnya. Nah, singkat cerita, ketika Pangeran Diponegoro ini ditangkap oleh Belanda dengan sistem yang curang, akhirnya para laskar yang jumlahnya bisa dikatakan jutaan menyebar seluruh Nusantara ini punya sandi-sandi tertentu untuk bisa menyatukan sebuah kode. Nah, dulu ketika masa Pangeran Diponegoro belum ditangkap, dalam perjuangannya itu perjuangan fisik melalui gerilya, melalui penyerangan, penyerbuan, seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi sahabat, setelah sang pangeran ini ditangkap oleh Belanda dan diasingkan di Makassar, ini para laskarnya ini dalam penyerangannya, dalam memusuhi kolonial Belanda ini tidak dengan cara fisik, tetapi dengan cara menyiapkan generasinya, menyiapkan para masyarakatnya untuk melek huruf, melek agama, melek pengetahuan dengan cara berdakwah dengan beberapa metode. Mereka, para laskar itu mengasingkan diri, lari di suatu tempat, mendirikan sebuah pondok pesantren, mendirikan kelompok-kelompok majelis taklim, mendirikan pedukuhan, seterusnya dan seterusnya. Maka apabila kita lacak para laskar Pangeran Diponegoro ini tersebar di berbagai wilayah. Seperti Ponorogo sendiri, ternyata banyak tempat, banyak pondok pesantren yang ternyata pendirinya adalah para laskar Pangeran Diponegoro. Salah satu di antaranya yang pernah kita sampaikan, pernah kita kunjungi adalah Yang Nurfadil Gentan, ya sahabat. Yang Nurfadil Gentan ini ternyata beliau seorang laskar Pangeran Diponegoro, berasal dari Begelen. Begelen itu kalau sekarang di Tembayat, ya sekitar Klaten, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah sahabat, ada lagi yang di Nurisawu, ada lagi yang di Kertosari, ada lagi yang di Sampung, ada lagi yang di Sukorejo, ada lagi yang di Coper yang bernama Yang Poker. Nah, mereka sebetulnya tidak ingin untuk diketahui keberadaan, sehingga nama asli beliau itu disamarkan, bahkan merubah total nama asli dari beliau. Seperti yang Zainuddin yang sekarang makamnya di Desa Wringinanom, di pemakaman umum di Tolah, itu beliau ternyata juga laskar Pangeran Diponegoro, bahkan
berdarah biru. Ketika sang putra dari Yang Zainuddin itu salah satunya untuk menyatakan diri, untuk menjelaskan bahwasanya benarkah saya itu masih keturunan ningrat dari Yogyakarta, minta izin pada sang ayah, dilarang, jangan nak, jangan, tidak usah ke Yogyakarta, tidak usah ke keraton, karena nanti kamu akan ditangkap oleh mereka. Para laskar ini luar biasa keikhlasannya dalam berjuang, menyiapkan generasi untuk melawan kolonial Belanda. Nah, apa hikmah yang kita dapatkan dari keikhlasan beliau ini? Tentunya sangat berharga sekali. Para generasi kita, para penerus perjuangan beliau sekarang, tentunya keikhlasan itu harus kita tanamkan sedini mungkin, sehingga sebetulnya negara kita Nusantara atau negara Indonesia ini gemah ripah loh jinami, syukur bagaikan di surga ya. Apapun yang ditanam, tongkat, kayu dan batu itu jadi tanaman, bukan lautan tapi kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Luar biasa itu Indonesia. Tapi sampai sekarang dalam tanda kutip itu masyarakatnya belum bisa sejahtera, belum bisa menikmati kekayaan alam yang ada. Ini disebabkan karena apa? Kita tidak usah mencari kambing hitam lah ya. Siapa yang salah, terus kayak apa yang harus kita benahi, yang mana? Apakah harus mengalihkan negara ini dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah negara kerajaan kembali, atau sebentuk wilayah tata aturan seperti yang didengung-dengungkan khilafah itu, negara khalifah, satu kekuasaan, kemudian syariat Islam dilakukan. Menurut Ki Bayu tidak perlu gitu ya, yang sudah ada. Jadi NKRI itu harga mati, Pancasila jaya, tetap Pancasila jaya, NKRI harga mati, sudah final. NKRI harga mati, sudah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Islam, ada Kristen Katolik, Protestan, udah mereka Bhinneka Tunggal Ika seiring berjalan bersama-sama sinergis. Tidak perlu kita membentuk atau merubah negara kesatuan itu menjadi negara yang lain. Nah, cuman pengeterapannya dari dasar negara kita Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini 5 sila ini yang harus kita jawantahkan dalam penerapan kehidupan sehari-hari dari seluruh masyarakat yang ada di desa, di negara kita Indonesia ini. Tentunya seperti itu. Nah, berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari diri kita masing-masing. Ibda binafsik. Mulailah dari diri kita sendiri. Nah, dari personalia meningkat ke keluarga, keluarga meningkat ke rukun tetangga, RT meningkat ke RW ke desa, kecamatan, kabupaten, provinsi ya, sampai ke negara. Jika itu dimulai dari pribadi masing-masing, insya Allah negara kita yang dikaruniai oleh Allah dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa ini, artinya tidak individualis, tidak memperkaya diri ya penerapannya yang kurang apa sih kalau kita sudah berbicara dengan Pancasila, kurang apa sih ketika kita sudah berbicara dengan falsafah ideologi yang ada di negara kita ini. Nah, apabila kita sinergiskan dengan syariat Islam, ya memang para pendahulu kita yang membuat Pancasila, yang membuat undang-undang, yang membuat aturan negara ini adalah para pendahulu kita yang dalam membuatnya saring 9 rupa, sehingga
sampai akar sana, rakyat bisa merasakan keadilan yang hakiki tentunya. Nah, yang perlu disadarkan adalah pribadi masing-masing dari kita, personalnya ya, personalnya dari kita, seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang bisa merubah seperti ini, mohon maaf, yang bisa memulai seperti ini ya dari kita sendiri ya. Tidak usah menyalahkan yang lain, tidak usah menyalahkan pemerintahan, tidak usah menyalahkan para stakeholder yang ada. Kita mulai dari diri kita masing-masing, kemudian tetap ya pencerahan dari yang berhak di dalam sini adalah yang resminya adalah Majelis Ulama Indonesia atau para ustadz, para mubaligh itu terus memberikan pencerahan-pencerahan, dan kelompok itu yang terkecil di negara kita adalah rukun tetangga. Di RT itu ada sebuah acara yang selapanan atau mingguan atau apalah namanya, itu kita buat, kita sistem, ada pencerahan, ada informasi kebenaran, di samping juga tentunya dalam hal ini adanya pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan ekonomi. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya tentunya. Tema-tema mendatang, tema-tema selanjutnya nanti akan kita bahas terkait dengan sportif, apa istilahnya, tetap semangat ya, motivasi diri untuk tetap menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini, hidup rukun bersama-sama. Kita memulai dari diri kita masing-masing. Kalau kita bisa duduk bersama, mengapa tidak? Kalau kita bisa menyelesaikan secara damai, kepala dingin, mengapa tidak? Nah, biar mereka yang ada di sana, para elit-elit itu sedang yang lagi luar biasa ini ramenya ya, dimana Demokrat ada kudeta, dimana ada Habib Rizik yang tidak mau disidang secara virtual, ada Bapak Muldoko yang menurut internal Partai Demokrat orang luar tapi masuk, di mana Pak Muldoko ini adalah KSP ya, dalam tanda kutip adalah orangnya Pak Presiden. Masa Pak Presiden tidak tahu, tidak ada komentar, itu urusan pribadi Muldoko. Kalau kita ikut-ikutan berbicara di kelas elit, kita pusing. Maka mulailah dari diri kita masing-masing, dari kita sendiri. Kita urusi diri kita sendiri ya, keluarga, merambah ke tingkatan lingkungan berikutnya dan berikutnya, seterusnya dan seterusnya, insya Allah. Yuk kita guyub rukun ya, cerah agawi, bubrah rukun agawi satu. So tetap semangat bersama kita Yusima, menata diri, menata keluarga, menata masyarakat, menata negara. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.